Di sebuah penginapan kecil di Auvers-sur-Oise, Prancis, tahun 1890, seorang pria berjalan tertatih keluar dari ladang gandum, dadanya berdarah, tangannya memegang pistol kecil. Namanya Vincent Willem van Gogh. 2 hari kemudian, ia meninggal dunia di pelukan saudaranya, Theo. Ia berumur hanya 37 tahun. Hari ini, lukisannya bernilai ratusan juta dolar. Tapi di masa hidupnya, ia hanya berhasil menjual 1 lukisan. Bagaimana bisa seorang seniman jenius seperti Van Gogh mati miskin, tapi setelah mati, jadi legenda abadi? Vincent van Gogh lahir pada 30 Maret tahun 1853 di Belanda. Ia bukan anak tunggal, tapi yang tragis ia lahir tepat setahun setelah kakaknya yang pertama meninggal, dan diberi nama yang sama. Sejak kecil, Vincent tumbuh dalam bayangan kakak yang sudah mati. Nama di batu nisan itu sama dengan namanya sendiri. Ia tumbuh sebagai anak yang pendiam, penuh perasaan, dan sering dianggap aneh. Di sekolah, ia kesulitan bergaul. Ia lebih suka berjalan sendirian di ladang, menggambar bunga dan burung. Hidupnya penuh kegagalan bahkan sebelum ia jadi pelukis. Ia pernah jadi pegawai galeri seni dipecat, pernah jadi pengajar gagal, coba jadi pendeta ditolak. Dalam salah satu suratnya, ia menulis, "Aku ingin berguna bagi dunia, tapi aku belum tahu caranya." Di usia 27 tahun, Van Gogh memutuskan ia akan jadi pelukis. Tapi ia tak punya uang, tak punya guru, dan tak punya reputasi. Ia hanya punya pensil murahan, cat seadanya, dan tekad yang tak bisa dijelaskan. Hari-harinya diisi dengan melukis tanpa henti orang-orang di jalan, petani, pemandangan. Ia berkata, "Aku bekerja dengan seluruh jiwaku, sampai kehilangan akal sehatku." Van Gogh bukan pelukis yang normal. Ia tidak melukis untuk menjual. Ia melukis karena ia harus melakukannya. Ia percaya bahwa warna adalah bahasa jiwa, bahwa emosi bisa dituangkan lewat garis dan cahaya, tapi dunia tak siap untuk itu. Van Gogh hidup dalam kemiskinan ekstrem. Ia tinggal di kamar sempit di Paris, kadang makan roti basi dan kopi pahit. Ia tak punya penghasilan tetap. Satu-satunya orang yang menolongnya hanyalah Theo, adiknya yang bekerja di perusahaan seni. Theo lah yang membiayai cat, kanvas, bahkan tempat tinggalnya. Tapi uang itu tak pernah cukup. Ia menulis surat demi surat kepada Theo, bercerita tentang perjuangannya. "Aku tidak tahu apakah aku gila atau jenius, tapi aku tahu aku berbeda." Di masa ini, Van Gogh melukis lebih dari 200 karya, dengan warna gelap dan nuansa kesedihan. Tapi semua orang menolaknya. Galeri menertawakannya. Kritikus menganggap lukisannya buruk, mentah, dan tidak normal. Dunia menutup mata, tapi Van Gogh terus melukis. Tahun 1888, Van Gogh pindah ke Arles, Prancis Selatan. Ia bermimpi membangun komunitas pelukis di rumah kuning kecil. Di sana, ia mulai bereksperimen dengan warna-warna cerah. Dalam masa itu lahir beberapa karyanya yang paling terkenal, Sunflowers, Bedroom in Arles, dan Cave Terrace at Night. Tapi mimpi indah itu tak bertahan lama. Teman senimannya, Paul Gauguin, datang untuk tinggal bersamanya. Namun dua pribadi itu seperti api dan bensin, mereka bertengkar hebat. Dalam puncak depresi, Van Gogh memotong sebagian telinganya sendiri. Ia dibawa ke rumah sakit jiwa. Disinilah batas antara kejeniusan dan kegilaan mulai kabur. Di tengah kesakitan mental, ia terus melukis dengan emosi yang meledak-ledak. Warna semakin liar, sapuan kuas semakin berani. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh orang yang tersesat di pikirannya sendiri. Saat dirawat di rumah sakit Saint-Hermain, Van Gogh melukis Starry Night. Langit biru berputar, bintang berputar seperti pusaran mimpi. Ia tidak melukis langit seperti yang ia lihat, tapi seperti yang ia rasakan. Dalam suratnya, ia menulis, "Mungkin aku tidak akan sembuh, tapi aku bisa menciptakan sesuatu yang indah dari penderitaan." Tahun 1890, ia keluar dari rumah sakit. Ia tampak tenang, tapi sebenarnya sangat lelah. Ia tinggal di sebuah penginapan kecil di desa Auvers, dekat Paris. Dalam 70 hari terakhir hidupnya, ia melukis lebih dari 70 lukisan. Tapi kesepian menelannya. Ia merasa gagal, merasa membebani Theo, dan yakin bahwa dunia tak akan pernah menghargainya. Pada 27 Juli tahun 1890, ia pergi ke ladang gandum dengan pistol. Ia menembak dirinya sendiri di dada. 2 hari kemudian, ia meninggal dunia. Di kamar penginapan itu, di atas meja kecil, masih ada kanvas terakhirnya. Filled with Crow, langit hitam, burung gagak, dan jalan buntu. Seolah ia sudah tahu, itulah akhir dari segalanya. Saat ia meninggal,
hanya segelintir orang yang tahu namanya. Lukisannya tak ada yang peduli, tapi Theo adiknya tak pernah berhenti memperjuangkan karya Vincent. Sayangnya, hanya 6 bulan setelah Vincent meninggal, Theo pun meninggal dunia. Istri Theo, Jo van Gogh Bonger, kemudian melanjutkan perjuangan itu. Ia memamerkan, menjual, dan menyebarkan karya Van Gogh ke seluruh Eropa. Dari sinilah dunia mulai mengenal Van Gogh, bukan sebagai orang gila, tapi sebagai revolusioner seni. Lukisannya yang dulu dijual hanya beberapa koin, kini dilelang hingga ratusan juta dolar. Portrait of Dr. Gadget terjual lebih dari 150 juta dolar. Starry Night jadi ikon budaya pop. Van Gogh akhirnya mendapatkan apa yang ia cari, tapi sayang, semua itu datang terlambat. Vincent van Gogh meninggal miskin, tapi ia meninggalkan warisan yang tak ternilai. Kini, Museum Van Gogh berdiri di Amsterdam. Jutaan orang datang setiap tahun, hanya untuk melihat karya yang dulu dianggap sampah. Wajahnya, telinganya yang hilang, dan langit berbintangnya menjadi simbol dari jiwa manusia yang rapuh tapi abadi. Ia gagal di hidupnya, tapi menang setelah kematian. Seperti katanya sendiri, aku bermimpi melukis, lalu aku melukis mimpiku, dan dari mimpi itu, lahirlah keabadian.